Bagaimana kekuatan Daniel Dubov di babak ending game? Kita akan melihat sebuah game pada tahun 2012 di Russian Championship Hager League. Game ini antara Dubov melawan Dmitry Volyanov. Keduanya saat itu memiliki elo 2500. Dmitry Volyanov memulai dengan E4. Dubov bertahan dengan pertahanan Sisilia. Setelah kuda F3, Dubov mendorong D6. Kemudian D4 tantangan pertukaran pion sesuai teori pion pukul pion, kuda pukul pion. Lalu kuda ke petak F6 menekan pion E. Kuda C3 menjaga pion, dibalas dengan kuda C6 tantangan pertukaran kuda. Setelah itu gajah G5 menyerang kuda. Daniel Dubov mendorong E6. Dengan demikian permainan ini menuju Sicilia Defense varian Richter-Rauzer variation. Menteri ke petak D2 persiapan untuk rokade, dibalas dengan gajah E7. Daniel Dubov siap rokade di sayap raja. Dmitry Volyanov kemudian rokade di sayap menteri, sedangkan Dubov rokade di sayap raja. Setelah itu, Volyanov memainkan langkah agresif dengan mendorong pion F4, memulai serangan di sayap raja. Daniel Dubov terlebih dahulu mengusir gajah. Gajah mundur ke petak H4, lalu kuda makan kuda. Setelah menteri makan kuda, menteri A5 memberikan tekanan pada pion A. Dmitry Volyanov kemudian mengimbangkan gajah dan menghubungkan kedua benteng, dan Dubov mendorong E5. Pion makan pion, pion makan pion menyerang menteri. Setelah menteri mundur ke petak D3, gajah G4 menyerang benteng. Di posisi ini, Dmitry Volyanov menukar gajah dengan kuda. Setelah itu, gajah makan gajah, benteng F lari ke petak D1, tekanan pada gajah petak gelap. Daniel Dubov merespon dengan membawa benteng A ke petak C8. Setelah itu gajah mundur ke petak B3 untuk menjaga pertahanan. Di posisi ini, Daniel Dubov memilih untuk mengadu gajah petak terang. Jika gajah makan gajah, maka pion makan gajah, dan setelah raja ke petak B1, menteri B6. Posisi ini, menurut analisa Stockfish, lebih menguntungkan untuk hitam. Kembali pada game sesungguhnya, Dmitry Volyanov memilih untuk memainkan kuda ke petak D5, memberikan tekanan pada gajah petak gelap. Ini langsung dibalas dengan gajah G5, skak, raja lari di petak B1, kemudian menteri C5. Setelah itu, Volyanov mendorong pion H menyerang gajah. Gajah mundur ke petak E7 dan menteri E2. Setelah itu, B5. Daniel Dubov sengaja mengorbankan sebuah pion. Dmitry Volyanov langsung mengambil gajah. Setelah itu, menteri makan kuda, dan Volyanov kembali menukar gajah petak terang. Setelah menteri makan gajah, Volyanov bisa mengambil pion B. Sampai di sini, Dubov sementara tertinggal satu pion. Selanjutnya, benteng F dibawa ke petak D8. Daniel Dubov mengambil inisiatif untuk menguasai lajur D. Menteri mundur ke petak E2, menghindari benteng menempati baris kedua. Setelah itu, benteng C4. Dubov bersiap untuk menyusun benteng. Benteng ke petak D1, tantangan pertukaran benteng. Namun, Dubov membawa benteng ke petak C8. Dmitry Volyanov kemudian membawa benteng ke petak D2. Tambahan perlindungan pada pion C dibalas dengan menteri C6. Daniel Dubov membentuk Ali Kinggan yang sangat kuat. Dmitry Volyanov yang berada dalam posisi bertahan mencoba untuk mengaktifkan benteng ke petak E1. Setelah itu, Dubov menyerang dengan pion A5. Volyanov merespon hal ini dengan mendorong pion A3. Selanjutnya, benteng B8. Sebuah shadowing pada Raja Putih. Oleh karena itu, raja menyingkir di petak A1. Langkah ini adalah sebuah blunder. Daniel Dubov selanjutnya menemukan langkah yang sangat brilian. Benteng ke petak C3 mengancam pion A. Jika pion makan benteng, maka menteri makan pion skak. Setelah raja lari ke petak A2, menteri B2 skak mat. Dan apabila putih menyepelekan pengorbanan benteng ini, misalnya dengan mendorong G4, ini akan dibalas dengan benteng makan pion, skak. Setelah rangka terbaik, raja pindah ke petak B1, ini akan dibalas dengan pengorbanan benteng berikutnya. Jika raja makan benteng,
maka menteri C3 skak. Setelah raja C1, benteng A1 skak mat. Dan jika raja langsung sembunyi di petak C1, benteng kembali akan dikorbankan. Ini memaksa raja untuk makan benteng. Setelah itu menteri B6 skak. Putih bisa memperpanjang nafas dengan menteri B5. Namun setelah menteri makan menteri, raja kembali dipaksa menyingkir ke petak C1. Setelah itu benteng A1 skakmat pun akan terjadi. Kita kembali pada game sesungguhnya. Dmitry Frolyanov berhasil menemukan langkah terbaik menghadapi ancaman ini. Dia membawa benteng ke petak B1. Jika sekarang benteng mencoba untuk makan pion, maka kejadian akan berbalik arah. Setelah pion makan benteng, menteri C3 skak, namun raja akan sembunyi di petak A2. Tidak ada ancaman skakmat. Hitam kalah 1 perwira. Oleh karena itu pada game sesungguhnya, Daniel Dubov tentu saja tidak gegabah. Daniel Dubov memainkan sebuah langkah yang sangat menarik. Menteri A4. Untuk kedua kalinya, Dubov mengorbankan benteng. Apabila sekarang pion makan benteng, maka menteri makan pion, skakmat pun akan terjadi. Dan apabila putih memainkan langkah yang tidak tepat, seperti benteng ke petak D5, ini akan dibalas dengan benteng makan pion, skak. Setelah pion makan benteng, menteri skakmat akan terjadi. Oleh karena itu pada game sesungguhnya, Frolyanov dia menemukan langkah terbaik. Benteng D3, mencegah benteng untuk mengkombinasi pion A3. Ini langsung dibalas oleh Dubov dengan benteng makan pion menyerang menteri. Menteri mundur ke petak D1, lalu menteri ke petak C4. Setelah benteng ke petak D8, skak. Benteng makan benteng, menteri makan benteng. Raja lari di petak H7, lalu menteri makan pion. Daniel Dubov selanjutnya mengambil pion. Dengan demikian, kedudukan pion kembali menjadi seimbang. Putih punya 2 pion bebas di sayap menteri, tetapi hitam punya 4 pion di sayap raja yang sangat dominan. Selanjutnya, Frolyanov memainkan dorongan pion ke petak G4. Jika pion ini diambil dengan menteri, maka pion senter akan jatuh. Oleh karena itu, Daniel Dubov tidak mengambil pion. Dia memilih membawa menterinya ke petak D4. Dengan demikian, pion E siap didorong karena ini telah menjadi pion bebas. Menteri coba ke petak B3, lalu pion bebas didorong. G5, benteng menyerang menteri. Dan setelah menteri lari ke petak B3 memberikan tekanan pada pion F, benteng menjaga pion. Frolyanov menyadari bahwa posisinya sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, dia menukar pion. Daniel Dubov tidak terburu-buru mengambil pion. Dia memilih untuk menyerang menteri. Di posisi ini, Frolyanov menyerang balik menteri Dubov. Daniel Dubov memahami bahwa dia punya pion bebas. Pion bebasnya sangat dekat dengan petak promosi. Oleh karena itu, dia menerima pertukaran menteri. Benteng makan menteri, benteng makan menteri menyerang pion. Namun, F5. Dengan demikian, pion bebas Dubov berada dalam penjagaan. Frolyanov kemudian mengaktifkan rajanya ke petak B1, lalu E3. Setelah itu, raja menyerang benteng. Daniel Dubov kembali memainkan langkah yang sangat menarik. Benteng makan pion, skak. Tentu saja apabila raja makan benteng, maka E2. Promosi pion bebas tidak akan bisa untuk dihentikan. Oleh karena itu pada game sesungguhnya, raja mundur ke petak D1. Dengan langkah ini, maka raja putih dipastikan tidak aktif dalam pertempuran. Daniel Dubov selanjutnya mengambil pion H6. Frolyanov membawa benteng ke petak F4 menyerang pion, namun G6 menjaga pion. Setelah itu, raja E1. Dubov membawa benteng ke petak A2 menyerang pion, namun A4. Selanjutnya, raja ke petak H5, raja F1, benteng B2, raja E1, benteng C2, raja F1. Daniel Dubov tentu saja tidak ingin hasil remis terjadi. Benteng kembali ke petak A2. Setelah itu, raja kembali ke petak E1. Demi menghindari hasil remis, Daniel Dubov memainkan langkah G5, sebuah langkah kunci yang harus dimainkan dari tadi. Tentu saja jika pion makan pion, maka raja makan pion menyerang benteng. Setelah benteng ke petak C4 misalnya, pion F4 akan dimainkan.
raja akan masuk ke pertahanan dan membuat putih terkena skakmat. Oleh karena itu, Dmitry Frolyanov mengambil pion dengan benteng. Setelah itu, tentu saja raja makan pion. Dubov punya 2 pion bebas. Di posisi ini, Frolyanov menyerang pion E. Dia melepaskan pion A-nya. Daniel Dubov langsung mengambil pion A. Setelah benteng makan pion, benteng ke petak F4. Daniel Dubov unggul 1 pion. Dan ini adalah pion kunci. Dengan langkah benteng ke petak F4, dengan demikian raja tidak bisa masuk ke lajur F. Daniel Dubov akan fokus untuk mempromosikan pion. Frolyanov mencoba untuk mengaktifkan raja ke petak E2, namun Dubov mulai mendorong pion. Benteng A3, pion G3. Raja menyerang benteng F1, dan benteng ke petak A8. Setelah itu, pion G2. Selangkah lagi pion akan promosi. Frolyanov mencoba menyerang raja dari belakang. Raja masuk ke petak G3, raja kembali diserang, dan raja masuk ke H2. Setelah benteng H8, raja langsung masuk ke petak G1. Formasi ini disebut dengan Lucena position. Putih membawa rajanya ke petak E2, berupaya menghalangi hitam untuk promosi, namun benteng ditarik ke petak F7. Jika putih memainkan benteng E8 demi menjaga petak E7, ini akan dibalas dengan benteng H7. Setelah benteng ke petak G8, raja H2. Dan jika raja masuk ke petak F2, pion akan promosi. Benteng mungkin bisa makan menteri, namun benteng F7 skak membuat raja harus lari ke petak ketiga. Setelah itu, benteng akan jatuh. Hitam menang. Oleh karena itu, Frolyanov memainkan benteng H5 dibalas dengan benteng E7 skak. Putih punya 2 pilihan respon. Jika raja masuk ke petak F3, ini akan dibalas dengan raja F1. Pion akan segera promosi. Jika benteng A5 dimainkan, maka pion akan promosi. Benteng A1 skak, benteng menutup skak. Setelah benteng makan benteng, raja makan benteng. Hitam kembali menang. Oleh karena itu, putih menyingkirkan raja ke petak D2. Dan ini memberikan kesempatan kepada Dubov membawa raja masuk ke petak F2. Dubov akan memainkan teknik membangun jembatan. Frolyanov masih mencoba memainkan benteng F5 skak, namun raja G3. Setelah benteng G5 skak, raja kembali ke petak F3. Sampai di posisi ini, Frolyanov menyerah. Jika dia mencoba dengan benteng F5 skak, raja G4, benteng terajam. Benteng mundur ke petak F8 akan dibalas dengan benteng G7. Pion akan promosi. Atau jika benteng ke petak F2 menyerang pion, maka pion langsung promosi. Dan jika raja coba ke petak D3, ini akan dibalas dengan benteng E3 terlebih dahulu, skak. Setelah raja ke petak D4, benteng kembali skak di petak E4. Setelah itu, raja D5 dan benteng inilah yang disebut dengan jembatan. Ini membuat putih tidak bisa menghalangi promosi pion. Langkah terbaik bagi putih yang bisa dicoba adalah benteng ke petak G8. Namun, sesuai dengan teori, hitam akan membangun jembatan dengan benteng E4. Setelah benteng F8 skak, benteng menutup skak, benteng G8, dan benteng G4. Setelah benteng kembali melakukan skak, raja G3. Jembatan berhasil dibuat, pion promosi tidak akan bisa dihentikan. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gens Unasumus.